Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Syahyani dengan NPM 21 dan rekan saya. Saya Diayu Puspita dengan NPM 22. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk materi yang pertama dan kedua akan dipresentasikan oleh Dia Ayu Puspita. Kepada Dia Ayu Puspita dipersilakan. Baik, yang pertama dari buku Relativity Albert Einstein yang membahas transformasi Lorentz serta perilaku alat ukur jam dan batang dalam transformasi Lorentz adalah seperangkat kesamaan yang menggantikan transformasi Galilea dalam mekanika klasik. Transformasi ini menjelaskan bagaimana koordinat ruang dan waktu berubah antara dua kerangka acuan inersial yang bergerak relatif satu sama lain. Intinya, ruang dan waktu tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung dan berubah sesuai kecepatan relatif antara pengamat dan benda. Transformasi ini penting karena mempertahankan konstanta kecepatan cahaya dalam semua kerangka acuan inersial, seperti yang diamati secara eksperimental. Tanpa transformasi Lorentz, teori relativitas khusus tidak bisa menjelaskan fenomena seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang yang merupakan konsekuensi logis dari kecepatan cahaya yang tidak berubah. Transformasi Lorentz bekerja dengan mengubah koordinat ruang dan waktu ketika berpindah dari satu kerangka ke kerangka lain. Persamaan melibatkan faktor gamma yang bergantung pada kecepatan relatif dan kecepatan cahaya. Saat kecepatan relatif mendekati kecepatan cahaya, waktu menjadi melambat dan panjang benda menjadi lebih pendek menurut pengamat diam dibandingkan pengamat yang bergerak. Dilatasi waktu terjadi ketika jam yang bergerak terlihat berdetak lebih lambat dibandingkan jam diam. Menurut pengamat diam, sebaliknya, kontraksi panjang ketika terjadi benda yang bergerak tampak lebih pendek dari panjang sebenarnya dalam arah gerak. Kedua fenomena ini muncul sebagai efek dari transformasi Lorentz dan membuktikan bahwa waktu serta panjang bersifat relatif. Efek ini terjadi karena dalam relativitas khusus, tidak ada waktu dan ruang universal. Ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, kerangka acuan pengamat tidak lagi bisa disamakan secara mutlak. Maka, waktu dan panjang menjadi tergantung pada siapa yang mengamatinya dan dari kerangka acuan mana pengamatan dilakukan. Efek dilatasi waktu telah dibuktikan melalui pengamatan partikel muon dari atmosfer, yang seharusnya cepat menurun, tetapi nyatanya mencapai ke permukaan bumi karena waktu mereka melambat dalam kerangka bumi. Selain itu, kontraksi panjang juga didukung oleh eksperimen partikel dan diperlukan dalam perhitungan sistem navigasi satelit seperti GPS. Buku yang kedua yaitu Revolusi Fisika. Di sini membahas dari pusat semesta ke anggota tata surya dan Galileo menentang Aristoteles. Revolusi fisika yang dimaksud dalam konteks ini adalah pergeseran besar dalam pemahaman tentang struktur dan mekanisme alam semesta, terutama perubahan dari pandangan geosentris ke heliosentris. Revolusi tersebut dipelopori oleh Galileo Galilei yang memberikan bukti bahwa observasional bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Ia membuktikan bahwa langit tidak sempurna dan bahwa benda langit tidak semuanya mengorbit bumi seperti yang diyakini dalam sistem Ptolemeus. Pandangan geosentris ditolak karena tidak sesuai dengan hasil observasi teleskopis yang dilakukan oleh Galileo. Ia menemukan bahwa bulan memiliki permukaan tidak rata, Venus memiliki fase seperti bulan, dan ada satelit yang mengorbit Jupiter. Semua ini menggoyahkan keyakinan bahwa bumi adalah pusat segala pergerakan benda langit. Penemuan ini membuktikan bahwa sistem heliosentris Copernicus lebih akurat, sehingga pandangan Aristoteles dan Ptolemeus dianggap tidak lagi relevan. Revolusi fisika yang dijelaskan dalam bab ini berlangsung pada awal abad ke-17, tepatnya mulai tahun 1609, ketika Galileo pertama kali mengarahkan teleskopnya ke langit. Penemuan besar seperti satelit Jupiter dan fase Venus terjadi selama dekade itu, yang menjadi titik balik dalam sejarah ilmu pengetahuan. Masa ini dikenal sebagai periode revolusi ilmiah yang menandai berakhirnya dominasi pemikiran kuno dalam fisika. Galileo melakukan observasi dan eksperimen ilmiahnya di Italia, tempat ia tinggal dan mengajar. Ia mengembangkan teleskop dan melakukan pengamatan terhadap langit malam dari wilayah seperti Padua dan sekitarnya. Selain itu, eksperimen fisika seperti benda jatuh dan bintang miring juga dilakukan dalam lingkungan yang ia kendalikan, seperti ruang kuliah dan rumahnya sendiri.
Tokoh utama dalam revolusi fisika ini adalah Galileo Galilei. Dia berani menentang otoritas ilmiah saat itu, yaitu pandangan Aristoteles yang sudah mapan lebih dari 1.000 tahun. Selain Galileo, nama Copernicus juga disebut sebagai penggagas sistem heliosentris. Sementara Isaac Newton kemudian melanjutkan warisan Galileo dengan menyusun hukum gerak dan gravitasi. Pihak yang ditentang oleh Galileo adalah kaum intelektual dan gereja yang masih memegang pandangan klasik. Galileo mengubah ilmu fisika dengan memperkenalkan metode ilmiah berbasis eksperimen dan observasi kuantitatif. Ia menggunakan teleskop untuk mematahkan mitos langit yang sempurna, serta melakukan eksperimen tentang gerak jatuh bebas dan inersia. Ia membuktikan bahwa benda dengan massa berbeda jatuh dengan percepatan yang sama dalam ruang hampa. Semua ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif Aristoteles harus diganti dengan pendekatan kuantitatif yang dapat diuji dan dibuktikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk dia, untuk materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Oke, untuk buku yang ketiga yaitu History of the Development of Physics in the 17th Century. Nah, di sini kami membahas mengenai perkembangan ilmu optik. Ilmu optik merupakan cabang fisika yang mempelajari cahaya dan penglihatan. Dan dimulai di Yunani kuno sekitar tahun 600 sebelum Masehi dan terus berkembang melalui berbagai periode sejarah hingga masa kini. Perjalanan ilmiah ini berlangsung di berbagai wilayah, dimulai dari pemikir Yunani dan Romawi, berkembang pesat pada masa keemasan Islam di Timur Tengah dan kemudian berkembang di Eropa selama revolusi ilmiah hingga modern dengan kontribusi global dari Asia dan Amerika. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan optik antara lain yaitu Pythagoras, Euclid, Ibn al-Haytham, Kepler, Descartes, Newton, Young, Fresnel, Maxwell, Einstein, serta peneliti masa kini seperti Alain Aspect, Donald Strickland, dan Jun Ye. Dorongan utama di balik kemajuan ilmu optik adalah keingintahuan manusia untuk memahami bagaimana kita melihat cahaya dan informasi visual, serta bagaimana manipulasi cahaya dapat dimanfaatkan untuk tujuan praktis dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, dan komunikasi. Ilmu ini berkembang melalui spekulasi filosofis, pemodelan geometris, eksperimen terkontrol, perumusan teori gelombang dan partikel, serta penerapan mekanika kuantum dan fotonik dalam penelitian dan teknologi tingkat lanjut. Next. Oke, untuk buku yang keempat yaitu Ideas and Opinions Albert Einstein, di mana di sini kami membahas mengenai refleksi nilai-nilai kemanusiaan dan intelektual dalam About Friend. Beberapa tokoh penting dunia memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu seni dan kemanusiaan, di antaranya yaitu Joseph Popper Lindquist pada akhir abad ke-19 di Eropa menggagas jaminan hidup layak sebagai kebutuhan rasional melalui tulisan-tulisannya. Yang kedua ada George Bernard Shaw dan Arnold Berliner di awal abad ke-20 di Inggris dan Jerman menekankan pentingnya kolaborasi antara sains dan seni untuk menyadarkan masyarakat melalui karya sastra dan publikasi ilmiah. Next. Selanjutnya ada Hendrik Lorentz, fisikawan Belanda memimpin diplomasi ilmiah selama dan setelah Perang Dunia I untuk mempromosikan perdamaian melalui sains. Dengan menjadi penghubung antar ilmuwan, ia dikenang karena kecerdasan dan kepribadiannya yang bijak. Untuk selanjutnya ada Marie Curie, bekerja di Prancis pada awal abad ke-20 menjadi satu-satunya perempuan peraih 2 Nobel di 2 bidang, berkat kerja keras dan dedikasi ilmiahnya. Melalui riset yang intensif dan hidup sederhana.
Selanjutnya ada Mahatma Gandhi. Memimpin perjuangan kemerdekaan India pada pertengahan abad ke-20 dengan prinsip anti kekerasan demi keadilan sosial melalui aksi damai dan mogok makan. Selanjutnya ada Max Planck dan Maurice R. Cohen. Masing-masing di Jerman dan Amerika mempertahankan integritas ilmu di tengah tekanan politik pada masa antara dua perang dunia karena keyakinan pada objektivitas ilmiah lewat tulisan dan pendidikan. Untuk selanjutnya terakhir ada Raphael Cohen. Di masa modern dan lingkungan biasa, dikenang karena hidup jujur dan penuh integritas, memberi teladan moral melalui tindakan sederhana sehari-hari. Baik, itu sekian materi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.